Halo The Trader here, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas kenapa 90% trader forex itu gagal. Dan apa sih fakta di balik market yang terjadi? Nah, di video kali ini kita akan bahas beberapa alasan yang terjadi ya teman-teman. Dan sebelum itu kita masuk pembahasan. Untuk teman-teman yang belum join nih atau belum punya komunitas untuk trading, di komunitas kita ada menyediakan berbagai banyak informasi ya teman-teman dari market outlook, news, dan banyak lainnya. Serta ada video edukasi. Dan juga teman-teman jika ingin join silakan ya linknya ada di deskripsi. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Kebanyakan trader gagal itu bukan karena marketnya yang salah ya teman-teman, tapi karena ekspektasi teman-teman itu sudah salah sejak awal masuk di market ya. Karena kan kebanyakan yang kita lihat nih di sosial media ataupun di luaran sana itu ketika seorang trader itu udah dicap sebagai seseorang yang memiliki duit banyak, ya kan? Bisa jalan-jalan sana sini dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah trading itu bukan jalan cepat kaya, ya teman-teman. Itu bukan jalan cepat kaya. Trading itu butuh waktu. Ada proses di balik semua itu. Enggak mentang-mentang dia baru join terus bisa beberapa bulan mahir trading, enggak. Ada perjalanan yang harus dia lewati tahap demi tahap ya teman-teman. Dan juga jangan pernah berharap dengan modal kecil itu bisa jadi ribuan dolar. Kecuali teman-teman sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun untuk bisa ngeflip contohnya dari akun 100 dolar jadi 1000 dolar. Itu jika teman-teman udah punya pengalaman. Tapi kalau teman-teman belum punya pengalaman, jangan pernah berharap seperti itu ya teman-teman. Dan juga asal punya indikator rahasia pasti cuan ya. Itu enggak juga. Indikator itu yang pertama adalah alat bantu, bukan sebuah ini ya, maksudnya itu alat pasti, tapi alat bantu aja teman-teman. Itu pendukung untuk analisa yang teman-teman lakukan, bukan hal yang pasti bisa buat teman-teman cuan. Karena pada dasarnya juga sendiri, indikator itu adalah sesuatu yang lagging ya teman-teman. Harganya terbentuk, baru indikatornya berubah. Bukan sesuatu hal yang pasti. Dan kalau loss itu bukan berarti strategi teman-teman itu sendiri yang jelek, tetapi memang setiap strategi itu memiliki yang namanya probabilitas. Ada kalanya dia profit beruntun ya kan, beberapa bulan win streak nih. Nah, tapi ada juga kalanya di satu bulan berikutnya dia bakalan jelek ini tradingannya. Misalnya bisa mungkin minus di bulan itu ataupun hanya stabil saja ya teman-teman. Dan faktanya trading forex atau commodity itu adalah probability ya teman-teman. Semua itu ada probability-nya, bukan sebuah mesin ATM ya. Market itu nggak peduli kamu punya uang berapa, terus butuh uang berapa, kamu mau lossnya kemarin itu berapa ya kan. Apalagi kalau kamu nggak emosi atau balas dendam di market. Nah, itu makin hancur tuh teman-teman. Dan market itu hanya bergerak sesuai likuiditas atau strukturnya sendiri. Jadi jangan pernah salahkan strategi ataupun cara trading kamu ya. Dan kesalahan utama kenapa 90% trader itu gagal, ada beberapa kesalahan yang biasanya dilakukan ya teman-teman. Yang pertama itu adalah trading tanpa sistem yang jelas ya. Kebanyakan trader itu entry-nya pakai feeling, tapi berharap hasilnya besar ya. Trading itu harus punya metode yang udah dites atau di backtest ya teman-teman. Ketika entry teman-teman tahu alasan kenapa teman-teman entry dan jangan pernah mengintervensi dari entryan teman-teman sendiri ya. Contohnya nih TP-nya udah teman-teman tetapkan di satu harga tertentu. Tapi kayaknya ini kayaknya bisa digeser sedikit lagi nih, mana tahu dapat banyak ya kan. Nah, itu namanya intervensi atau diubah-ubah ya teman-teman. Terus TP-nya nggak jelas ya kan. TP yang udah seharusnya pas di harga itu sesuai dengan analisa, teman-teman taruh, kayaknya di sini, kayaknya di sini. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi harus ikuti yang namanya trading plan-nya teman-teman sendiri. Jangan pernah diintervensi. Ikutin aja trading plan-nya karena kan itu udah teman-teman
atur dan juga metode tadi kan sudah di backtest. Jadi percaya aja dengan trading plan-nya teman-teman. Dan ada overtrade ataupun FOMO. Nah, ini nih yang kebanyakan teman-teman lakuin. Market itu bukannya 24 jam teman-teman, tapi 24 jam bukan selama 7 hari, hanya 5 hari ya, dari Senin sampai Jumat. Ya. Nah, kebanyakan orang itu lihat candlenya itu kan, ini lihat candle jalan nih, takut ketinggalan momen, langsung masuk aja deh, padahal konfirmasi belum ada, ya kan? Nah, itu biasanya sering ke teman-teman lakuin tuh, takut ketinggalan entry ya kan. Aduh, ini udah kenceng banget nih, nanti ini gimana ya kalau ketinggalan entry, masuklah. Nah, loh, itu yang biasa dilakuin ketika overtrade ataupun FOMO ya. Dan ketika loss, entry-nya itu nggak ada evaluasi ataupun lotnya langsung dihajar kali dua atau kali berapapun, dinaikin dari lot standar yang digunain pada trading plan. Nah, siklus yang kayak gini nih yang buat akun teman-teman hancur ataupun tidak berkembang sehingga teman-teman stuck dan bisa stres karena itu. Ya, yang selanjutnya adalah tidak siap secara mental. Mayoritas trader itu belajar teknikal, tapi tidak pernah melatih mentalnya sendiri atau psikologinya ya, teman-teman. Ketika satu kali loss bisa menghancurkan diri teman-teman, ya kan? Tapi ketika win itu terlalu overconfidence atau besar kepala, ya kan? Contohnya nih, udah trading seminggu berturut-turut itu profit tanpa ada floating minus sama sekali, ya kan? Nah, itu tuh biasanya buat kepercayaan diri atau besar kepalanya teman-teman itu muncul. Ketika itu udah terjadi, hati-hati teman-teman. Ya kan? Ketika satu kali kena loss, setelah itu biasanya bakal gila-gilaan hancur mentalnya. Nggak terima ketika loss. Kemarin ini gue profit 7 hari berturut-turut, kok loss sehari, bisa balikin. Balas dendam, lotnya dinaikin, ya kan? Posisi dibanyakin. Yang ada bukan recovery, tapi kegerus dari equity atau dananya teman-teman sendiri. Itu jangan ya. Itu yang buat psikologi teman-teman hancur ataupun rusak. Dan sistem yang udah teman-teman buat atau trading plan yang teman-teman buat itu berantakan, jadi tidak berguna ya. Dan tidak paham pada risk management. Nah, ini dia. Banyak trader itu yang bener arah tapi tetap kalah. Kenapa? Karena di MM atau money managementnya itu tidak diterapin sesuai dengan modal yang ada. Contohnya dari lot, SL yang terlalu kecil, dan risk to rewardnya yang tidak sesuai. Dan fakta di balik market itu apa sih? Market forex atau komoditi itu bukan melawan trader retail secara profesional. Yang terjadi itu sebenarnya market hanya mencari likuiditasnya sendiri, ya kan? Stop loss trader retail itu sering terjadi, jadi target alami di market. Emosi manusia itu bisa diprediksi, ya kan? Makanya yang trader atau orang yang sabar itu bisa bertahan. Yang disiplin itu bisa konsisten dalam mendapatkan profitnya di market. Dan orang-orang yang realistis juga bisa berkembang secara signifikan ataupun bertahap ya teman-teman. Bukan yang paling pintar tapi yang paling bisa mengontrol emosi, trading manajemen dan money manajemennya sendiri ya teman-teman. Itu yang harus teman-teman lakuin dan terapin juga pada setiap tradingan teman-teman sendiri. Jadi bagian 10% itu gimana sih? Atau jadi bagian 1% trader itu bagaimana sih, ya kan? Trader yang bertahan itu biasanya ya teman-teman, mereka yang fokus pada prosesnya, bukan pada hasil harian. Contohnya hari ini profit ya kan, besok loss. Besok profit, profit, loss. Itu nggak masalah bagi mereka. Mereka menghitung dalam bulanan ya. Dia kalkulasinya itu dalam bulanan. Jadi bulan ini profitnya berapa persen dari modal itu dicatat ya kan. Bertahap. Bukan yang pengen profitnya sekali trading bisa jackpot ya kan. Itu enggak. Mereka yang bertahan ya teman-teman. Profitnya itu secara konsisten. Dan mereka ini punya satu sistem yang udah dipahami, bukan dengan 10 indikator. Maksud dari sistem ini trading plan ya teman-teman. Trading plannya udah dibuat, metode yang digunakan ya kan, itu udah di backtest dan itu yang dijalankan. Bukan bergantung pada
indikator ini. Kalau teman-teman kebanyakan menggunakan indikator itu nggak masalah sebenarnya. Tetapi jangan dijadikan indikator itu sebagai faktor utama untuk teman-teman entry. Karena jika terlalu banyak menggunakan indikator ataupun metode yang terlalu banyak dipelajarin, itu teman-teman bakal bingung sendiri nantinya. Misalnya dari 5 indikator yang teman-teman gunakan, ada 2 yang bilang sell, ada 2 yang bilang, ada 3 yang bilang buy, ya kan? Itu kan jadi ini, itu kan jadi buat teman-teman bingung sendiri. Itu berpengaruh pada keputusan yang akan teman-teman ambil. Jadi tetap boleh menggunakan indikator itu boleh, nggak ada yang larang ya kan teman-teman. Tapi jangan dijadikan itu alat utama ya untuk teman-teman entry. Begitu. Dan ketika loss itu udah siap ya, udah siap bukan tidak terima. Udah siap teman-teman. Kalau tidak terima itu beda lagi. Loss itu bagian dari perjalanan trading sendiri, teman-teman. Seperti kayak buka bisnis, ya kan, buka toko, kadang kita ada rugi karena misalnya barangnya cacat, atau misal barangnya kadaluarsa, tidak ada penjualan. Itu hal yang wajar, teman-teman. Anggap trading ini sebagai bisnis, bukan sebagai tempat jackpot-jackpotan. Karena kita berharap bisa sustain atau survive di market dengan jangka waktu yang lama ya. Dan disiplin serta eksekusi bukan sekedar jago teori aja. Karena tujuan trader itu bukan selalu tentang profit yang besar-besar aja. Secara trade bukan satu kali ya, tapi bisa konsisten setiap hari. Dan tujuan menjadi trader itu adalah untuk bertahan cukup lama sampai bisa konsisten setiap hari ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke penutup nih, untuk teman-teman yang belum masuk ke komunitas atau sedang mencari komunitas untuk trading, teman-teman bisa join ke komunitas kita. Di sana nanti ada banyak informasi, market outlook, dan video-video edukasi lainnya dari beginner hingga lanjutan ya teman-teman. Teman-teman yang belum join bisa join dengan cara klik link yang ada di video di bawah ini ya teman-teman. Dan untuk penutup, kalau teman-teman masih kalah ataupun loss di hari ini itu bukan berarti teman-teman gagal ya. Tapi kalau teman-teman tidak mau belajar dari kesalahan yang sudah ada atau yang sudah berlalu, itu baru yang namanya gagal. Karena market itu tidak kejam sebenarnya teman-teman. Market itu hanya jujur mengikuti arusnya saja. Dan pertanyaannya sekarang, untuk teman-teman yang mau tetap bertahan dan menjadi bagian dari 90% trader atau mau mulai membangun cara berpikirnya untuk menjadi 10% trader yang bisa profit. Nggak mungkin dong pengen depo-depo aja terus, tentu aja pengen ngerasain yang namanya WD ya kan teman-teman. Karena kita ingin merasakan apa hasil dari kerja keras yang sudah kita lakukan. Begitu ya teman-teman. Tetap jalankan trading plan-nya dengan baik, gunakan money management yang baik. Semoga teman-teman bisa profit konsisten. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di next video berikutnya dengan pembahasan yang menarik, teman-teman. Sampai jumpa, see you di next video. Bye-bye.